Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini dari PMR Wiraman 1 Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang donor darah di masa pandemi. Apakah donor darah di masa pandemi aman dilakukan? Jawabannya adalah iya. Donor darah di masa pandemi sangat aman dilakukan, asalkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena virus corona ini menyebar melalui tetesan kecil atau biasa yang disebut dengan droplet saat penderita batuk ataupun bersin. Untuk saat ini tidak ada laporan khusus tentang virus corona yang menyebar melalui sistem pernafasan, transfusi darah, dan donor darah. Donor darah adalah orang yang menyumbangkan darahnya untuk maksud atau tujuan transfusi darah. Berdasarkan cara diperolehnya atau cara didapatkannya, donor darah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah donor darah pengganti, dan yang kedua adalah donor darah sukarela. Donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah orang yang dimintai untuk menyumbangkan darahnya untuk diberikan kepada seseorang lain, dan orang itu tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Donor darah pengganti juga bisa dikatakan sebagai pendonor yang berasal dari keluarga ataupun kerabat dekat pasien. Kemudian yang kedua adalah donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah orang yang menyumbangkan darahnya atas dasar kesukarelaannya tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat. Dan dia tidak membeda-bedakan sama sekali antara agama, suku, ras, budaya, warna kulit, dan jenis kelamin. Donor darah sukarela inilah yang dianjurkan, karena selain halal, donor darah sukarela ini juga aman dan berperi kemanusiaan. Jika kalian ingin mendonorkan darah atau kalian ingin menjadi pendonor, maka kalian harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Di antaranya, yang pertama, laki-laki ataupun wanita dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Kedua, memiliki berat badan lebih dari 45 kg. Ketiga, memiliki suhu tubuh kurang dari 37 derajat Celcius. Keempat, berusia 17-60 tahun. Kelima, kadar hemoglobin lebih dari 12,5 gram per dekaliter. Keenam, memiliki denyut nadi 60-100 per menit tergantung kondisi pendonor. Dan yang ketujuh adalah tekanan darah. Yang pertama adalah tekanan darah sistolik 100-160 mmHg, diastolik 60-100 mmHg. Tidak semua pendonor bisa mendonorkan darahnya ketika kulit donor di tempat pengambilan tidak sehat, mendapatkan transfusi selama 12 bulan terakhir, atau sedang ketergantungan obat-obat berbahaya dan alkohol. Bagi wanita, wanita tersebut sedang haid, hamil, ataupun menyusui. Jika ia ingin mendonorkan darahnya, maka harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu, yakni 6 bulan setelah melahirkan dan 3 bulan setelah berhenti menyusui. Jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat menjadi pendonor, maka kalian bisa untuk mengikuti tahap-tahap dan prosedur donor darah. Di antaranya, setiap pendonor baru ataupun lama diwajibkan untuk mengisi informed consent terlebih dahulu sebelum ia diambil darahnya. Kemudian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Dilanjutkan pemeriksaan golongan darah, tekanan darah, dan kadar Hb. Pengambilan darah dilaksanakan oleh analisis atau ATD, bisa dikatakan sebagai asisten transfusi darah selama kurang lebih 10 menit. Setelah istirahat sejenak, pendonor dipersilakan untuk menikmati menu donor. Setiap pendonor akan mendapatkan kartu anggota donor. Diharapkan setelah 2,5-3 bulan, dia akan datang kembali ke UTDC PMI untuk mendonorkan darahnya. Sebelum darah donor diberikan kepada pasien, maka akan dilakukan pemeriksaan antara lain golongan darah A, B, O, versus HBsAg untuk mendeteksi hepatitis B, anti-HCV untuk mendeteksi hepatitis C, VDRL untuk mendeteksi sifilis, anti-HIV untuk mendeteksi AIDS, malaria pada daerah tertentu. Dan yang terakhir adalah prosmed atau uji cocok serasi. Apakah darah donor aman untuk diberikan kepada pasien? Tujuan dari donor darah sendiri yaitu untuk menyelamatkan nyawa orang lain, karena satu kantong darah itu bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa sekaligus. Banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan si pendonor, di antaranya memelihara kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu menurunkan berat badan, dan mendeteksi penyakit sejak dini.
Demikian adalah pemaparan tentang donor darah di masa pandemi. Dari saya, Siti Nur Aini, perwakilan PMR Wiraman 1 Cilacap. Siamo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.